Halo guys, hari ini kita bakal belajar materi HTML dasar tentang form. Nah, form itu adalah sebuah elemen pada HTML untuk mengolah data berdasarkan input yang dimasukkan user. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat di halaman depan Facebook. Di sini terdapat dua form, yaitu form pertama adalah form login dan form kedua adalah form pendaftaran. Nah, untuk elemen-elemennya di sini terdapat text field untuk mengetik, ada drop down untuk memilih tahun, bulan, atau tanggal, ada radio button untuk memilih jenis kelamin, lalu ada checkbox untuk menceklis. Oke, kita bakal lihat cara bikin form Facebook atau halaman Facebook kayak di slide sebelumnya ya. Nah, jadi cara bikinnya yang pertama adalah kita cari dulu tag yang kita butuhkan, yaitu tag form. Jadi sebelum kita bikin elemennya, kita bungkus dulu dengan tag form ini. Untuk mengetahui bahwa saat kumpulan-kumpulan elemen ini merupakan bagian dari sebuah form. Jadi kalau kita lihat contohnya di Facebook, nih saya balikin slide-nya. Artinya Facebook itu punya dua buah tag. Tag form yang pertama yang ini untuk login form, dan yang kedua registrasi, form registrasi. Oke, lalu di dalamnya nanti kita simpan elemen-elemen dari formnya. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih elemen-elemen yang ada di dalam formnya ini. Nah, jadi elemen-elemen yang ada ini saya berikan contoh aja yang paling sering digunakan. Saya pilih 5 sih. Nah, tapi yang paling penting yang nomor 1 input. Ya input macam-macam, nanti kita bisa bikin text field, bisa bikin ready button atau combo box dan lain-lain sebagainya, nanti akan dibahas di input ya. Jadi saya akan menggunakan input itu adalah dimana user bisa menginputkan sesuatu begitu. Lalu ada text area. Kalau text area itu biasanya yang kedua itu lebih mirip dengan text field, tapi dia lebih banyak yang bisa kita isikan biasanya buat mengisikan komentar, buat mengisikan pesan pada Facebook, misalnya email, atau menggunakan text area kalau input hanya kolom saja. Nah, lalu select. Nah, ini digunakan untuk membuat drop down atau combo box. Lalu ada box tentu saja untuk mengirimkan datanya buat melakukan hal spesifik. Dan yang terakhir ada label yang digunakan sebagai alat untuk menandai sebuah elemen input ya. Dan lanjut kita akan membahas tentang tag input yang akan dilanjutkan oleh orang selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Farsiana Biolia. Sekarang saya akan membahas dan mencoba tentang elemen input. Tagnya input dari teks tidak memiliki penutup, jadi kayak nggak berpasangan. Cara menulisnya, teks input, lalu atribut type untuk menentukan mau bikin input yang mana. Di sini ada 7, tapi saya akan membahas yang teks saja. Pertama yang akan dicoba adalah membuat sebuah input teks sederhana. Jadi di dalam coding bisa ketik input type text kayak gini. Kalau dilihat hasilnya terdapat sebuah kotak kecil kayak gini. Dan jika kalau diklik, ini bisa diisi oleh huruf dan angka dan lainnya. Supaya lebih jelas, kita harus kasih dia penanda, misalnya kayak saya mau masukkan username. Jadi saya bisa tuliskan di sini username. Sekarang kalau saya buka lagi browsernya dan refresh, ada tulisan username di sini. Tapi untuk menulis username seperti ini nggak disarankan karena dia nggak punya tag. Jadi biasakan nulis apapun tuh pakai tag. Khusus untuk elemen input, di dalam form itu ada tag yang disebut label. Jadi kita bisa bungkusnya dengan tag label. Jadi ini pemberitahuan si HTML bahwa saya akan membuat label. Dan saya harus kasih kayak gini, label username. Jadi ini bisa ditulis label untuk elemen username. Elemen username yang mana? Yang di bawahnya kan? Elemen username yang mana? Yang di bawahnya kan? Kita kasih penanda juga kayak ID dan kasih username. Jadi ID itu harus sama dengan forms. Sekarang HTML-nya udah bisa mengetahui bahwa labelnya yang kita buat itu miliknya si input. Nah, yang di mana? Yang ada di bawahnya. Ini berpasangan. Sekarang kalau dilihat hasilnya itu sama persis. Kelebihan menggunakan label adalah kalian bisa ngisi input dengan mengklik kotak. Selain itu kalian juga bisa isi
klik labelnya. Kalau saya klik labelnya artinya saya mau mengaktifkan juga text fieldnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini akan menjelaskan radio button. Oke, jadi ini kelihatannya kayak gini, bisa dipilih gender misalnya, kan misalnya ada pria sama wanita. Nah ini jadi saya bisa milih pria sama wanita, ini bisa bergantian, jadi ini bakalan hilang gini kalau saya pilih ini. Nah itu karena semua ada yang namanya name. Kalau name ini hilang, misalnya kita hilangkan, nah terus saya refresh, maka ini di, nah maka jadi bisa dua, atau bisa satu. Oke, baik, mungkin gitu aja dari saya. Makasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fadil Ramadan, dan untuk pertemuan ke-6 kali ini kita akan berfokus pada materi form ya. Jadi sebelumnya apa itu form? Form itu sebuah angket ya, bisa dibilang angket yang mana itu bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam jawaban dan juga berbagai macam pendapat dari suatu pengunjung ya, ataupun viewer gitu yang akan masuki web kita gitu. Jadi kita bisa menggunakan form sebagai salah satu box ya, box pendapat dan juga box kritik gitu. Ya sebenarnya gitu aja sih angket. Merupakan beberapa pertanyaan yang ada di dalam suatu web yang bertujuan untuk menanyakan dan juga mewawancarai secara tidak langsung gitu. Ya, jadi di sini aku udah bikin ini ya, udah bikin form sederhana, tulisan HTML dengan label, username label, dan password label, serta ada beberapa input radio ya. Input radio di sini tuh berupa checklist juga, namun checklistnya ini berbentuk seperti bulat ya. Bisa lihat dari sini, ini dia. Kalau kita ketik saja username, password, apapun itu, dan radionya kita bisa klik ya. Karena dia radio, bertype radio 2 itu, maka dia hanya berkorelasi pada individual choices ya, nggak bisa dua-duanya langsung. Oke, jadi kali ini kita akan berfokus pada materi checkbox. Jadi checkbox, checkbox itu apa? Checkbox itu merupakan suatu suatu input seperti radio ini, tapi dia tuh menggunakan grafik yang lebih kekotakan gitu ya, dan dia tuh bisa di multiple choice. Oke, kita langsung aja ini. Dan kalau misalkan dari box itu kan dia bisa memiliki multiple choice ya, yang mana artinya dia itu eh, bisa memilih dari 1 sampai 3 secara seluruhnya, secara keseluruhan. Sedangkan kalau radio ini merupakan input yang bisa dibilang sebagai suatu button gitu ya, yang mana tuh dia hanya bisa individual choice aja, nggak bisa multiple choice. Oke, kita langsung aja bikin ya. Kita lihat di sini sudah ada input type checkbox. Kita jangan lupa ID dulu. ID-nya merupakan misal kepribadian gitu ya. Bisa kita ada olahraga nih, olahraga, dan kita tambahkan labelnya dulu. Karena kita udah punya ID, sekarang label for label eh, untuk sebagai visualisasinya aja ya. Seperti misalkan label for olahraga. Ya kita udah dapat olahraga di sini, jangan lupa harus disamakan dengan ID-nya. Dan kita tambahkanlah di sini sebagai visualisasinya. Coba aja kita langsung Ctrl Save dan juga langsung di refresh ya. Nah, ini dia, ini checkboxnya. Kita bisa tambahkan lagi nih. Bisa tambahkan lagi beberapa pun, 2 dan 4, misalkan 4 aja ya. Dan di sini ada gaming. Kita lihat gaming di sini. Kita ubah lagi. Gaming di sini berarti gaming. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Ini ada yang gaming. Oke, kita sudah dapat gaming. Dan untuk sini kita memiliki hobi berenang. Nah, multiple choice aja di sini ya, karena dia kan udah ada ID for dan juga olahraga. Ini tinggal pencet kontrol kontrol
blok dan kita akan memiliki berbagai macam multiple choice ini sehingga kita bisa memudahkan ya, bisa memudahkan operasionalnya. Dan terakhir itu untuk belajar. Kalian bisa menggunakan checkbox ini sebagai multiple choice ya dalam suatu angka tersebut sehingga bisa mengetahui lebih dalam gitu tentang apa yang akan kita tahu dari si orang tersebut. Oke, coba kita lihat lagi, kita refresh. Nah, ini dia. Kalau dari checkbox, kita bisa menggunakan banyak multiple choice ini ya. Sedangkan untuk radio, hanya satu aja. Oke, segitu saja materi checkbox dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan dan bye-bye. Oke, baik. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai tag button ya. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Stanley Antoninata. Di sini kita bisa lihat kalau dari codingan seperti ini, kalau kita udah save, habis itu kita openin browser, bakal jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa isi-isi. Terus nanti kita ceritanya mau ngebikin sebuah tombol submit di sebelah sini. Walaupun emang nggak berjalan. Nah, caranya itu kita bikin tag BR. Habis itu kita kasih tag input. Nah, name-nya kita hapus aja dulu. Nah, tipe dari input ini sendiri itu ada 3, yaitu ada submit, ada reset, dan juga ada button. Nah, kalau submit ini buat mengirim, kalau reset buat menghapus data, habis itu ada button buat bikin tombol lah, atau membuat fungsi spesifik buat sebuah tombol. Kita coba pakai submit dulu ya. Nah, kalau udah kita control save, dan kalau kita refresh di sini bakal muncul tombol submitnya. Nah, kalau kita mau ganti dari tulisannya itu kita bisa kasih tag value. Value kita kasih isinya misal kirim. Nah, kalau kita control save, pas kita lihat di sebelah sini bakal berubah jadi kirim. Nah, tapi aku di sini nggak menyarankan kita buat pakai tag input ini, tapi karena ada sebuah tag yang namanya tag button, dimana tipenya juga sama, ada submit, reset, dan juga button. Di sini ada tag buka, ada tag tutupnya juga, sehingga jadi kita bisa kasih nama buat buttonnya itu sendiri. Terus ada juga tipenya sama kayak yang tadi. Nah, sekarang kita coba aja langsung di codingannya, dimana kita tinggal ganti input ini jadi tag button. Nah, tag button udah kelar, tinggal kasih sini tipenya apa? Tipenya kita pakai submit lagi. Habis itu di sini namanya kita bisa tulis apa aja boleh. Sama aja deh yang kayak tadi. Kita control save. Habis itu kita coba cek lagi. Kita coba cek lagi. Yap, hasilnya sama ya. Kalau kita di sini ganti submit. No. Oh ya, belum di save. Kita coba. Nah, udah jadi submit. Jadi mungkin segitu aja dari kami kelompok 2 dari informatika kelas 11-1. Untuk perhatiannya di HTML Forms ini. Terima kasih.